Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Putri Ardana dari kelas 10G nomor absen 2. Di sini saya akan membahas mengenai Kerajaan Kahuripan. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan, yang kedua masa kejayaan kerajaan, yang ketiga fase kemunduran kerajaan, yang keempat bukti peninggalan, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya kerajaan. Kerajaan Kahuripan ini didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1016 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di Kahuripan, Sidoarjo. Raja Kerajaan Medang yang terakhir bernama Dharmawangsa Teguh yang merupakan saingan berat Kedatuan Sriwijaya. Pada tahun 1016, Raja Wurawaris, seorang raja bawahan dari Luaram sekitar Cepu, Blora, bersekutu dengan Sriwijaya untuk menyerang Istana Watan yang sekarang ini berada di sekitar Mauspati, Magetan, yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Medang, yang pada saat itu tengah mengadakan sebuah pesta pernikahan antara Putri Dharmawangsa Teguh dengan Airlangga. Raja Dharmawangsa Teguh sendiri tewas dalam serangan tersebut, sedangkan keponakannya yang bernama Airlangga bersama dengan Putri Dharmawangsa berhasil lolos ditemani dengan pembantunya yang bernama Mpu Narotama. Nah, Airlangga sendiri adalah putra dari pasangan Mahendradatta yang merupakan saudari dari Dharmawangsa Teguh dengan Udayana, raja dari kerajaan Bedahulu, Bali. Ia lolos bersama Putri Dharmawangsa dengan ditemani pembantu yang bernama Mpu Narotama tadi. Nah, sejak saat itu, Airlangga menjalani kehidupan sebagai pertapa di hutan pegunungan Vanagiri yang sekarang menjadi Wonogiri dan selanjutnya menuju Sendang Made, Kudu, Jombang. Nah, pada saat pelarian dan dalam masa persembunyiannya dengan kalangan pertapa, setelah melewati 3 tahun hidup dalam hutan, pada tahun 1019 Airlangga didatangi utusan rakyat beserta senopati yang masih setia untuk menyampaikan permintaan agar dirinya mendirikan dan membangkitkan kembali sisa-sisa kejayaan Kerajaan Medang. Atas dukungan para pendeta dari ketiga aliran yakni Hindu, Buddha, dan Mahabrahmana, ia kemudian membangun kembali sisa-sisa Kerajaan Medang yang istananya telah hancur tersebut, yang biasa dikenal sekarang dengan Kerajaan Medang Kahuripan atau Medang Kahuripan dengan ibu kota baru yang bernama Watanmas. Ibu kota baru bernama Watanmas terletak di sekitar Gunung Penanggungan. Pada mulanya, wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga ini hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya, karena banyak daerah-daerah bawahan Kerajaan Medang yang membebaskan diri setelah keruntuhannya. Baru setelah Kedatuan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Kolodewa, Raja Kolomandala dari Kerajaan Kola, wilayah Coromandel, India di tahun 1025, Airlangga baru bisa dengan leluasa membangun kembali dan menegakkan kekuasaan di Wangsa Istana di Tanah Jawa. Masuk ke poin kedua, yaitu masa kejayaan kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Kahuripan berada di bawah kekuasaan Raja Airlangga. Airlangga merupakan raja yang berwibawa, cakap, dan bijaksana. Masa awal pemerintahan Raja Airlangga dapat diketahui dari prasasti sebagai sumber sejarah.
di mana saat itu wilayahnya hanya meliputi daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Kemajuan masa pemerintahannya ditunjukkan dengan pesatnya pembangunan, antara lain pembangunan pelabuhan, bendungan, dan jalan. Raja Airlangga juga meringankan beban pajak rakyatnya yang kerap terkena musibah. Dalam masa pemerintahannya, wilayahnya juga semakin luas hingga mencakup Jawa Timur, Bali, Madura, dan sebagian Jawa Tengah. Kemajuan lainnya dalam bidang perdagangan, pertanian, seni, dan budaya. Raja Airlangga dikenal sebagai penganut Hindu yang taat. Ia mendirikan banyak candi seperti Candi Jawi, Candi Belahan, dan Candi Surawa. Hubungan diplomatik dilakukan dengan mengirimkan utusan ke Cina. Selain itu, ia juga memperoleh pengakuan sebagai raja. Yang selanjutnya ada fase kemunduran kerajaan. Masa kejayaan kerajaan Kahuripan ini tidak berjalan lama. Tahun 1045, Airlangga memutuskan turun tahta dan memutuskan membagi kerajaan menjadi 2 bagian agar tidak menjadi rebutan oleh kedua putranya. Persoalan muncul ketika anak laki-laki Dharmawangsa Teguh, yaitu Samarawijaya, menuntut haknya. Oleh sebab itu, Raja Airlangga memutuskan membagi kerajaan Kahuripan untuk putranya, Mapanci-Garasakan, dan sepupunya, Sri Samarawijaya. Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanci-Garasakan, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini menandai akhir dari pemerintahan kerajaan Kahuripan. Setelah turun tahta, Airlangga memilih untuk menjadi pertapa hingga akhir hayatnya pada tahun 1049. Dengan begitu, Airlangga menjadi pendiri sekaligus satu-satunya raja kerajaan Kahuripan. Yang selanjutnya ada bukti peninggalan. Yang pertama ada Candi Jawi. Yang kedua Candi Belahan. Yang ketiga ada Prasasti Cane. Dan yang keempat ada Prasasti Kamaglian. Dan ini untuk daftar pustakanya. Saya rasa cukup sekian dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.